Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fastabikul Khairat, salah satu dosen program studi pengelolaan perkebunan jurusan Bisnis Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT, bidang pengajaran, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengembangan dan Sistem Manajemen Mutu. Mata kuliah Pengembangan dan Sistem Manajemen Mutu merupakan mata kuliah wajib pada program studi pengelolaan perkebunan yang dikelompokkan menjadi mata kuliah praktik dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Budaya dan Komitmen Mutu, sehingga mata kuliah Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 4 perkuliahan. Mata kuliah Pengembangan dan Sistem Manajemen Mutu berperan penting dalam pencapaian profil lulusan, yaitu sebagai asisten kepala kebun dan kewirausahaan di bidang perkebunan. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dalam menerapkan sistem manajemen mutu di dalam suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan, terutama perusahaan yang berkaitan dengan bidang perkebunan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem manajemen mutu. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip dan perangkat mutu. Yang ketiga, mampu menjelaskan standar sistem manajemen mutu. Yang keempat, mampu menjelaskan implementasi sistem manajemen mutu. Dan yang kelima, mampu menjelaskan pemeliharaan dari sistem manajemen mutu. Sebagai upaya untuk mendukung capaian pembelajaran ini, saya menggunakan referensi yang bersumber dari textbook, artikel-artikel terbaru yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Saya selalu mempersiapkan bahan ajar sesuai dengan RPS yang disusun dan disetujui oleh penanggung jawab mata kuliah, koordinator program studi, ketua jurusan, dan wakil direktur bidang akademik. Untuk teknik pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran aktif, di mana keaktifan mahasiswa menjadi poin penting di dalam perkuliahan. Pendekatan yang digunakan yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan di dalam kelas. Penyampaian materi perkuliahan saya sampaikan secara langsung melalui tatap muka dengan slide presentasi. Untuk kegiatan praktik, mahasiswa juga dipandu menggunakan buku kerja praktik mahasiswa atau BKPM, serta buku penunjang lainnya yang dikirim melalui LMS Kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yaitu EdLink. Selanjutnya, interaktif, yaitu interaksi selama perkuliahan. Adapun yang saya lakukan di kelas adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau yang dikenal dengan istilah Student Center Learning, yaitu menggunakan small group discussion dan problem based learning. Sistem SCL merupakan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga dapat mengembangkan minat, lebih aktif serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Aspek asesmen adalah penilaian yang saya lakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Pada awal perkuliahan, saya telah menyampaikan poin-poin penilaian sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Adapun poin penilaian mata kuliah Pengembangan dan Sistem Manajemen Mutu terdiri dari UTS, UAS, aktivitas atau partisipasi, serta laporan dan kuis. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya lakukan dalam pembelajaran di dalam kelas. Berikut akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Pengembangan dan Sistem Manajemen Mutu yang dilaksanakan pada kelas A dan kelas B dengan topik Desain Sistem Manajemen Mutu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Mata kuliah ketiga hari ini. Ya. Ya, Bu. Masih semangat? Semangat. Oke, kita masuk ke kuliah kita
12 ini desain sistem manajemen mutu. Oke, kita langsung saja untuk kuliah hari ini. Sebelum kita memulai kuliah, silakan dulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Apa kira-kira capaian pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu mahasiswa mampu menjelaskan desain manajemen mutu, lalu menentukan model proses organisasi. Metode pembelajaran kita hari ini adalah melalui FGD atau Focus Group Discussion. Kita sudah dibagi ya per kelompoknya. Nah, nanti kita akan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Nanti pengalaman belajar hari ini adalah terkait dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di masing-masing perusahaan yang telah dibuat. Sedikit saya review materi minggu lalu bahwasanya kita sudah mempelajari tentang peningkatan yang ada di klausul 10. Nah, tentang peningkatan. Bagaimana kita menghadapi komplain dari pelanggan. Sebelumnya kita sudah buat nih kuesioner untuk mengukur kepuasan pelanggan. Kalau misalnya ada komplain, kita akan lakukan perbaikan, ya. Apa kira-kira yang harus diperbaiki dari perusahaan kita supaya kedepannya selalu terdapat peningkatan. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau lihat dulu pengetahuan adik-adik. Ya, silakan keluarkan handphonenya semua karena kita akan lakukan pretest terlebih dahulu. Ini barcode-nya. Silakan di barcode dulu, kita lakukan pretest paling lama 5 menit. Ada yang masih siap? Bisa belum login email. Oke, sudah selesai semua tesnya? Kenapa saya lakukan pretest? Karena saya ingin melihat dulu kemampuan adik-adik sudah sampai di mana dengan materi yang kita ajarkan sebelumnya, sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti saya akan lihat apakah sudah paham atau belum. Kalau misalnya belum, kita akan lakukan perbaikan lagi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah ini kita masuk dulu ke materinya. Setelah itu baru kita lakukan post test, melihat kemampuan adik-adik memahami materi kita pada hari ini. Sebelum itu saya masuk dulu ke siklus ini. Ini sudah pernah kita bahas. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan apa itu siklus PDCA? Eko? Ya, silakan Eko. Siklus PDCA bermakna kepada setiap organisasi sebelum menjalankan organisasi tersebut harus memiliki siklus PDCA yang mana P itu tersebut adalah plan atau perencanaan. Organisasi sebelum berjalan harus dilakukan perencanaan. Yang mana perencanaan tersebut akan direalisasikan dalam do atau dilakukan perencanaan tersebut. Setelah kita melakukan perencanaan tersebut, kita harus mencek dari hasil yang kita lakukan tersebut. Jadi setelah checking kita akan improve, yang mana improvement tersebut kita lakukan pada bagian A atau action. Jadi action ini bisa langsung dilakukan atau masukkan kembali kepada planning kembali. Terima kasih Eko. Tadi Eko jawab bahwasanya pentingnya siklus PDCA di dalam menjalankan organisasi. Nah, coba kita kaitkan dengan materi kita. Kita membahas tentang ISO 9001 2015. Di dalam ISO terdapat beberapa klausul, 10 klausul. Pertama adalah klausul 6 tentang perencanaan. Nah, itu tadi dibilang plan. Kalau misalnya kita harus merencanakan dulu kegiatan perusahaan kita, apa saja kira-kira yang perlu direncanakan? Misalnya target kita, mutu yang mau kita hasilkan yang seperti apa, gitu ya. Setelah itu baru kita laksanakan do yang berkaitan dengan klausul 7 dan 8 ya, support dan operation. Lalu masuk ke penilaian kinerja kita, ada di klausul 9, performance evaluation. Nah, setelah kita lakukan cek atau mengevaluasi kinerja kita perlu yang namanya peningkatan ya, improvement. Apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari perusahaan kita? Apakah sudah ada keluhan misalnya dari pelanggan atau
mutu kita yang belum sesuai standar, itulah yang perlu kita perbaiki. Tapi ada kata kuncinya di sini, di tengah-tengah. Apa ini? Kenapa leadership di sini ada di tengah? Tandanya apa? Maksudnya apa? Ada yang jawab? Gitu? Pada konsepnya leadership itu adalah sesuatu yang dapat menjalankan organisasi. Dengan adanya leadership kita dapat menjalankan organisasi tepat dan dipimpin oleh siapa yang kita laksanakan dan apa yang kita kegiatan yang kita lakukan. Oke, dipimpin tadi ya. Kata kuncinya dipimpin, leadership. Leadership itu berarti kan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan berarti ada sifatnya di situ. Ya, sifat kepemimpinan dalam menjalankan organisasi. Komitmen kepemimpinan. Bahwa tadi dikatakan penting ya, leadership kepemimpinan. Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu. Kenapa? Nah, pertama, memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan arah strategi organisasi. Untuk menghandle organisasi sesuai dengan tujuannya, perlu yang namanya kepemimpinan. Ya. Komitmen, ada komitmen di sini. Lalu apa lagi? Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen mutu ke dalam proses bisnis, ya, proses bisnis dalam organisasi. Lalu menjelaskan perlunya pemikiran berbasis resiko dalam kegiatan proses. Kenapa di sini penting memikirkan berbasis resiko? Ingat lagi ISO 9001 2015. Di sini dia harus risk based thinking. Berpikir berbasiskan resiko. Kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya, resiko apa saja kira-kira yang akan kita hadapi ketika menjalankan perusahaan. Ingat, kita pilihlah yang mana tindakan yang kita akan lakukan kan. Resiko yang paling kecil lah yang kita pilih. Nah, misalnya tindakan memperbaiki ini, apa resikonya? Ya, permasalahan ini kita mau melaksanakan perbaikan, apa kira-kira resikonya? Masih ingat materi itu? Saya lanjutkan lagi. Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Lalu yang paling penting itu adalah untuk meningkatkan perbaikan. Tentang komitmen itu. Lalu kenapa sih butuh yang namanya komitmen kalau ada kepemimpinan, dan kenapa ada butuh komitmen? Ada yang bisa jawab? Komitmen kepemimpinan di dalam menjalankan organisasi. Jadi komitmen itu adalah sebuah target yang akan dicapai dari sebuah organisasi, sehingga dalam kepemimpinan itu kita harus menunjukkan target kita dari dalam organisasi itu seperti apa untuk menjalankan sebuah organisasi. Jadi komitmen itu sangat butuh dalam sebuah organisasi. Tujuannya agar untuk bisa tercapainya tujuan. Ya. Alasan utama adalah bahwa jika tidak ada komitmen yang jelas bagi karyawan, maka sistem tidak akan pernah benar-benar dilaksanakan di seluruh lini organisasi. Maka tidak akan tercapai nanti tujuan organisasi. Setidaknya ada 5 parameter yang diukur dalam sistem manajemen mutu. Yang pertama ada survei kepuasan pelanggan, yang kedua keluhan pelanggan, lalu audit internal, pengendalian produk tidak sesuai, dan pencapaian sasaran. Nah, di sini audit internal. Audit internal berarti yang melaksanakan siapa? Dalam perusahaan. Ini 7 prinsip sistem manajemen mutu apa saja? Oke, kita lihat pertama, pendekatan proses ya. Kita harus handle semua kegiatan proses dalam organisasi kita. Lalu ini apa? Manajemen pemenangan ya, berarti berkaitan juga dengan kegiatan di dalam perusahaan, bagaimana satu lini berkaitan dengan lini yang lain, satu bagian berkaitan dengan bagian lain. Lalu nih kepemimpinan ya, fokus pada pelanggan. Kenapa harus fokus kepada pelanggan? Mengevaluasi kekurangan yang ada di dalam perusahaan. Oke. Lalu pelibatan orang. Siapa saja terlibat, baik juga stakeholder atau pihak
organisasi. Lalu perbaikan. Nah, ini juga pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Kalau misalnya ada bukti komplain, berarti apa keputusan ke depannya. Jika komitmen manajemen kurang, biasanya komitmen ini kurang karena kurangnya informasi mengenai resiko bisnis. Jadi dia nggak peduli, dia nggak tahu resiko bisnisnya apa, sehingga kurang komitmen di dalam kegiatan organisasi itu. Lalu kira-kira untuk mendapatkan informasi tentang resiko-resiko di dalam bisnis, kita perlu lakukan apa? Nah, itu tadi tugas ini dia. Analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Ada yang tahu? Sudah pernah belajar juga ya? Analisis SWOT adalah suatu analisis yang menganalisa yaitu kemampuan-kemampuan atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dari berjalannya satu usaha yang kita laksanakan. Seperti yang pertama yaitu S atau strength atau kekuatan, yang mana itu menjadi kekuatan atau kelebihan yang usaha kita miliki yang dapat menunjang nanti melakukan usaha yang kita buka. Dan selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan, yaitu kelemahan-kelemahan yang kita miliki harus kita ketahui agar nantinya faktor tersebut tidak menghambat kita ke depannya untuk menjalankan usaha. Dan yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Dalam membuka usaha kita harus membaca peluang yang ada sehingga nantinya kita dapat bersaing dengan usaha-usaha lain baik yang serupa ataupun yang tidaknya. Dan selanjutnya yaitu risk atau ancaman. Kita harus mengetahui ancaman yang ada sehingga nantinya jika ada keluhan atau masalah yang ada, kita dapat mencari solusi atau jalan keluar dari ancaman tersebut sehingga kita dapat terus melanjutkan usaha yang kita buka. Oke, ya. Ada 4 hal di sini ya. Ada strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Berarti ini dari dalam perusahaan kita. Beda dengan opportunities dan threats. Nah, di sini peluang dan ancaman yang berarti dari eksternal. Jadi salah satu teknis yang bisa digunakan untuk mengumpulkan, menjadikan informasi termasuk resiko bisnis tadi adalah melalui workshop menggunakan analisis SWOT. Analisa SWOT dapat digunakan dalam berbagai situasi termasuk instrumen dari manfaat sistem manajemen mutu. Ini tadi yang dijelaskan oleh Dayat juga ya. Nah, sehingga setelah kita analisis, kita list masing-masing dari subbagian ini, maka kita akan dapat hasil daftar manfaat potensial, yaitu kekuatan dan peluang bahwa sistem manajemen mutu ini bisa bermanfaat ke depannya dengan menerapkan sistem manajemen mutu. Lalu daftar potensi resiko seperti kelemahan dan ancaman bahwa sistem manajemen mutu dapat mengurangi, gitu ya. Dengan kita menerapkan sistem manajemen mutu, berarti kita bisa mengurangi kelemahan ataupun ancaman dari luar. Karena kita sudah terstandar nih, ya kan? Sejauh ini kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan? Cukup dulu. Kita lanjut ke diskusinya supaya lebih tergambar ya. Oke, langsung ke ini dulu. Bentar. Nah, tugasnya adalah di sini setiap kelompok silakan list ya, list kekuatannya apa, kelemahannya apa, ancamannya apa, peluangnya apa. Silakan buatkan di kertas singkap yang sudah saya siapkan. Oke. Silakan dulu duduk per kelompok, per perusahaan. Usaha kita memiliki pembibitan yang bagus. Jadi Habis terus kemudian reputasi untuk kesejahteraan kita bersama. Tadi setiap kelompok sudah mendiskusikan masing-masing kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di setiap perusahaannya. Sekarang saya mau minta
satu persatu kelompok menyampaikan hasil diskusinya kepada kawan-kawan yang lain. Jadi yang lain silahkan menyimak ya. Mau yang mana dulu? Kakao ini cukup banyak prosesnya, jadi membutuhkan beberapa mesin dan proses pengolahan yang biayanya cukup mahal. Jadi mungkin di situ kami agak sedikit menjadi kelemahan kami di perusahaan kami. Yang kedua, ketergantungan pada pemasok. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ibu telah presentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya dipertanyakan kepada teman-teman semua, jika ada kritik, saran atau pertanyaan dipersilakan. Pada saudara Yandra dipersilakan. Nama saya Yandra, BP 13, izin bertanya kepada PT Kakao Nusantara. Jadi tadi yang saya dengar tidak adanya penyampaian strategi mengenai dari kelemahan serta ancaman yang sudah ada pada list PT Kakao. Jadi saya minta mohon jelaskan Strategi Yandra akan dijawab oleh Bintang kepada Bintang dipersilakan. Baiklah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara Yandra. Di sini, tadi saudara Yandra menanyakan tentang strategi. Di sini kami mengambil strategi yang pertama yaitu memperluas pasar. Di sini kami memperluas pasar ekspor dan menerapkan penjualan online yang sebelumnya kami paparkan yaitu dengan cara Tanya apa, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tadi ada pertanyaan dan sanggahan dari Yandra bahwasanya biaya produksi yang tinggi. Kita punya kelemahan nih. Kira-kira apa strategi kita untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi? Ada tidak? Kalau kita lihat dulu dari kekuatan kita dan peluang kita, apa kira-kira yang bisa mengatasi kelemahan? Coba dengan stakeholder lain. Kalau biaya bahan bakunya tinggi, artinya menyebabkan biaya produksi tinggi, apa kira-kira? Kalau misalnya produk berkualitas, biasanya orang mau nggak mengeluarkan dana yang lebih untuk membeli? Mau. Berarti peningkatan kualitas ya. Kalau misalnya produk kita berkualitas dan bermutu, otomatis konsumen akan lebih loyal untuk membeli. Dari kelompok kami mengenai analisis SWOT dari PT Gula Pasir yang akan dipresentasikan saudara kita yaitu Iwan. Kepada Iwan dipersilakan. PT kami yang pertama yaitu menggunakan mesin yang canggih. Di sini PT kami menggunakan mesin yang sudah adanya produk dengan gula seperti gula dari jagung, mungkin dari merek yang lain seperti Masuk ke buku perusahaan brand menurun. Sampai akhir kan itu membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan. Jadi untuk mencukupi kebutuhan tebu. Baik, di sini dari kelompok kami, kelompok Kebun akan mempresentasikan mengenai SWOT dari organisasi kelompok kami kepada. Nah, organisasi kami sendiri memiliki ada 4 kekuatan. Yang pertama itu dukungan dari badan hukum, yang dimana kami memiliki dukungan dari badan hukum yang itu bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi persoalan-persoalan kedepannya. Yang kedua, kekerasan terhadap anggota. Di sini maksudnya ialah berupa ancaman, berupa kekerasan karena telah mencampuri urusan perusahaan orang lain, namun karena telah merusak lingkungan. Perusahaan yang menyewa jasa dalam penanganan limbah, sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Dan pertanyaan saya yaitu bagaimana atau kenapa bisa ada kelemahan sumber dana yang minim, padahal sudah ada 2 sumber pendapatan atau pemasukan yang berada pada organisasi saudara. Baik, terima kasih saudara Fajri. Baiklah, sampai disinilah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan. Kita sudah berdiskusi, setiap kelompok sudah menentukan apa saja keunggulannya, kelebihannya, ya, kelemahannya, peluang dan ancaman yang nanti melahirkan strategi di dalam organisasinya masing-masing. Nah, kita masuk ke kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini. Ada 3 hal yang perlu kita simpulkan. Yang pertama,
pentingnya komitmen kepemimpinan dalam organisasi? Kira-kira kenapa pentingnya komitmen kepemimpinan dalam organisasi? Ada yang bisa jawab? Saya. Oke, Vicky, silakan. Kenapa pentingnya komitmen kepemimpinan dalam organisasi? Karena dengan komitmen kepemimpinan ini, organisasi bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, penting komitmen kepemimpinan di dalam organisasi agar manajemen yang baik sehingga tujuan dari organisasi bisa tercapai. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Sebelumnya, kenapa penting komitmen dalam setiap organisasi? Karena setiap pemimpin harus memiliki komitmen terhadap organisasi tersebut untuk kelancaran dalam mencapai target atau mencapai tujuan akhir. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki komitmen, bagaimana dia bisa mengatur atau menjalankan proses-proses yang ada dalam organisasi tersebut? Oke, ya. Lalu ada manfaat sistem manajemen mutu di dalam perusahaan. Kenapa? Kira-kira? Kenapa pentingnya sistem manajemen mutu di dalam menjalani perusahaan? Oke, silakan. Ya, izinkan saya menjawab, Bu. Tadi pertanyaannya apa manfaat dari sistem manajemen mutu di sini? Dengan adanya sistem manajemen mutu, jadi sebuah perusahaan atau organisasi tersebut bisa berjalan sesuai dengan standar yang tertentu. Oke, ada standar sehingga perusahaan bisa berjalan sesuai dengan standar. Sejauh ini bisa dipahami. Ya. Ini daftar pustaka kita, silakan nanti kalau misalnya menggunakan pustaka yang lain, sumber belajar yang lain diperbolehkan. Nah, ini dia. Tadi kita sudah pre-test, sekarang kita post-test, melihat kemampuan adik-adik. Boleh keluarkan lagi handphonenya, di barcode dan laksanakan post-testnya. Ya. Nanti akan saya lihat berapa yang betul. Ya, saya harap sudah betul 3 soal yang itu ya, karena kita sudah melaksanakan post-test. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa kesenjangan. Nanti akan ada tugas yaitu analisis kesenjangan menggunakan metode tinjauan dokumen yang terdapat pada klausul 5.2. Sedikit gambarannya, apa itu analisis kesenjangan? Kalau kesenjangan berarti ada yang tidak seimbang ya. Misal kita mau mengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan. Pakai metode apa kira-kira? Itu yang akan kita bahas di minggu selanjutnya. Lalu kondisi masa depan yang seperti apa yang kita lihat dari keuangan kita? Lalu kondisi yang saat ini terjadi apa? Apa misalnya contohnya? Gimana gitu? Kekurangan dana. Padahal kita berharap di masa depan dana kita tercukupi, kalau bisa sudah lebih. Dengan kondisi saat ini kita kekurangan dana untuk menjalankan usaha kita. Berarti di situ ada ketimpangan ya, ada kesenjangan di situ. Kira-kira apa solusi dari tindakan? Ya, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sudah, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Saya tutup dengan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mengenai deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran, pengembangan dan sistem manajemen mutu, program studi pengelolaan perkebunan jurusan Bisnis Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Semoga video ini dapat memberikan gambaran kinerja khususnya dalam pengajaran. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.